Ridwani. Saya dari 11 Desain Komunikasi Visual 1. Di sini saya mendapatkan tugas membuat video, yaitu menjelaskan tentang dasar-dasar CorelDRAW. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum ya apa itu CorelDRAW? Nah, jadi CorelDRAW adalah software pengolahan grafis yang memiliki kegunaan untuk membantu pekerjaan desainer. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Corel Corporation, sebuah perusahaan yang berbasis Ottawa, Kanada. Selain itu, CorelDRAW adalah software pengolahan gambar dari animasi seperti foto, ilustrasi, dan vektor. Close. Habis itu, oh ya, ini kenalin teman-teman aku. Skip, kita lanjut ke penjelasan. Habis itu kita klik new document. Nah, habis itu di sini ada pengaturan. Nah, kita di sini langsung setting aja, guys. Di sini ada name. Name ini buat nama dokumen kalian. Kalian bisa ganti name ini. Misalnya saya ganti dengan nama file Lila. Setelah itu ini custom, biarin aja. Di sini juga ada size, ini ada Cika. Halo. Gak apa-apa. Habis itu ada size. Di sini size buat size ini ukuran. Kalian tinggal pilih ukuran sesuai kebutuhan kalian aja. Di sini banyak banget, guys, ukuran iya betul ukurannya. Oh my, sebentar. Nah, di sini saya pilih A4 aja. Nah, ini adalah wideness dan height. Ini adalah sesuai ukuran di size-nya. Setelah itu ini milimeter, saya ganti ke sentimeter. Setelah itu, nah, di sini ada warna CMYK dan RGB. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau CMYK itu untuk printing. Jadi kalau teman-teman mau ngeprint, kalian usahain pakai CMYK. Kalau RGB itu buat di sosial media. Misalnya kalian nggak ngeprint nih buat di sosial media aja, kalian bisa pakai RGB. Jadi gitu perbedaannya. Habis itu kolom yang lainnya bisa kita abain saja. Kita langsung klik OK. Klik. Selanjutnya kalian akan dibawa ke tampilan lembar kerja yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang kalian udah buat tadi. Dan perlu kalian ketahui, sebelum teman-teman membuat gambar atau tulisan, teman-teman harus mengerti dulu kegunaan dan fungsi fitur yang terdapat pada beberapa sisi dari elemen kerja ini. Untuk mempelajari lebih lanjut, saya akan menjelaskan kegunaan dan fungsi fitur ini. Nah, saya mulai dari yang di atas ini namanya title bar atau judul. Nah, jadi sesuai sama yang saya tadi udah rubah nama filenya jadi Dila, jadi otomatis ke rubah di sini juga, teman-teman. Habis itu yang kedua ada menu bar. Nah, yang kedua ada menu bar, bawahnya lagi ada toolbar dan bawahnya lagi ada property bar. Nah, masing-masing memiliki fungsi masing-masing. Untuk sebelah kiri ini namanya, untuk sebelah yang panjang ini namanya toolbox, yang berisi tentang alat-alat yang akan digunakan oleh desainer untuk membuat desain. Contoh ada pen tool, shape tool, dan masih banyak lagi. Nah, habis itu saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama ada apa ini? Yang pertama ada Pix Tool. Pix Tool ini berfungsi untuk mindah-mindahin. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman. Contohnya kita buat objek dulu. Habis sebentar. Nah, sebelumnya kita buat objek dulu. Habis itu
kita pakai pix tool itu buat kayak mindah-mindahin. Nah, buat kayak sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Habis itu ada shape tool. Shape tool ini fungsinya buat melengkungin kayak gini intinya teman-teman. Di setiap sudut gitu loh. Habis itu ada crop tool. Jadi crop tool ini fungsinya buat kayak nge-crop tuh, motong. Habis itu kalau udah kayak gini ya teman-teman, kita pencet enter. Nah, jadinya cuma separuh aja teman-teman. Itu udah. Ini aku delete ya teman-teman. Kalau delete itu artinya hapus ya. Abis itu tadi sampai zoom. Sebentar. Saya pakai contoh objek. Habis itu kita ke yang ketiga, zoom. Zoom ini fungsinya tuh buat ngezoom si bidang yang kita zoom. Halo guys. Gitu lah. Terus habis itu ada nih. Ini namanya Free Tool. Jadi itu kita ke Free Tool. Free Tool ini fungsinya membuat ya gini. Ini juga bisa buat tanda tangan ya guys. Biasanya aku pakai buat tanda tangan kayak gini contohnya. Gitu. Terus ini juga sama. Sebentar. Ini ada Architect Media Tool. Jadi Architect Media Tool ini sama guys fungsinya. Cuma ini kita bisa atur ketebalannya di sini. Nah, kita bisa rubah. Ini banyak pilihan. Woi, ini masuk YouTube. Masuk YouTube. Abis itu ada ini buat kalian bisa bikin persegi panjang. Gitulah, banyak teman-teman. Abis itu ini juga bisa buat lingkaran ya, atau oval. Bisa guys. Terus itu ada flagger tool. Jadi flagger tool ini buat membuat persegi 5. Nah, gitu. Persegi 5. Nah, ini juga nggak cuma persegi 5 ya. Kita bisa ganti di sini. Ini bisa persegi 4 atau kalau kita klik ke atasnya lagi ini bisa jadi persegi 10, 12, 13, 14 kayak gitu. Setelah itu ini ada toolbox. Jadi toolbox ini berfungsi untuk membuat apa sih? Ya, untuk ketik lah intinya gitulah. Ya. Habis itu ada parallel dimensi tuh. Ini fungsinya buat mengukur ya guys. Gitu. Ya. Setelah itu ada ini. Sebentar. Nah, ini adalah fungsinya buat kurang tahu sih. Saya juga masih sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi kurang paham juga. Setelah itu ini saya coba buat ini tuh kayak buat bayangan gitu loh teman-teman. Nah, gini. Nah, kita kasih warna hijau kayak gitu. Setelah itu ini ada transformasi. Ini tuh buat kayak gradasi warna gitu loh guys. Jadi kita bisa ganti-ganti gradasi warnanya. Contohnya ini aku pakai warna coklat. Ini aku pakai warna putih. Setelah itu ini ada color. Ini tuh buat kayak ngasih warna gitu loh guys. Terus ini yang terakhir ada internet tool.
Sama guys, ini juga kayak buat kasih warna gitu, cuma ini lebih ke transparannya. Habis itu ini ada Smart Fill Tool. Smart Fill Tool ini buat ngasih warna kayak gitu guys. Ini aku backspace satu-satu karena udah selesai guys. Gitu aja penjelasan dari saya. Nah, oh iya guys, buat nge-save-nya kalian bisa ke file, save as. Setelah itu kalian, nah ini udah file namanya udah Dila. Habis itu kalian bisa disimpan di sesuai kebutuhan kalian sih, bisa di local disk D, local disk C atau dokumen atau yang lain. Saya simpan di local disk C. Setelah itu save. Nah, oh iya teman-teman, sebelumnya aku mau ngasih tahu, kita tuh kalau mau buat sebuah desain itu kita harus ngedesainnya di kotak ini. Kalau kita ngedesain di kotak ini, otomatis di luar kotak ini otomatis si yang kalian udah desainnya tuh nggak ada, jadi kayak ini tuh kepotong gitu loh. Nih ya, kita cek ke dokumen local disk. Tadi aku local disk kayaknya deh. Nah, kita bakal lihat nih. Pasti nggak mungkin kesimpan guys, soalnya tapi masih guys. Ya gitulah. Oh iya. Nah, oh iya teman-teman, buat nge-save-nya tuh kita bisa file, terus kita save as. Setelah itu kita ininya kita misalnya PDF. Enggak. Ini kita JPG ya guys. Kita cari JPG. Dengarkan kata ustazah. Kita cari. Ini nggak ada JPG ya? Ini nggak ada JPG. Ada kok. Mana? Di situ mah nggak ada lah. Nggak ada ya? Nggak tahu, iya ada ya. Harusnya ada kan ya? Corel Box. Harusnya ada kok. Ya kan harusnya ada. Wah, ini dari komputernya teman-teman ya, nggak ada. Ya udahlah, nggak apa-apa. Coba kita pakai. Kayaknya mah harusnya ada. Masih pakai PDF sih? Dia nang Corel Box doanya JPG apa tuh? Anak kok. JPG box doanya aneh ya. Coba kesini, nggak ada. Oh, salah ternyata teman-teman. Mana? Ini. Ekspor. Nah, iya kalau di ekspor tuh ada JPG-nya, kalau di yang lain nggak ada. Habis itu kita ekspor. Nah, ini udah diekspor. Udah ya guys, oke. Terus ini kita lihat, oh iya. Nah, kalian kalau ngedesain tuh harus di dalam kotak ini guys. Kalau kalian di luar kotak ini, otomatis desainnya tuh nggak kesimpan kayak ini. Ini pasti kepotong. Nih ya, kalau nggak percaya kita buktiin aja. Saya tanya aja ke Padi. Hah? Tadi kita di apa? Local disk. Gak ada. Sebentar ya guys. Di download Ini dokumen. Photoshop rek tuh di. Nah, bukan ternyata guys. Bukan yang ini. Ya intinya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau
mau ngedesain kalian harus di kotak yang tadi. Kalau enggak ya nggak bakal ke ekspor. Ini aku nyari filenya agak susah ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini penjelasannya belum terlalu rinci dan belum mendalami karena saya dan teman-teman saya juga masih dalam belajar tentang Corel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.